Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufun rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, sedang kajian Ahad subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Kita hendaknya sewajibnya selalu meningkatkan iman kita kepada Allah, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat Allah. Nikmat Allah itu sangat-sangat banyak dan kita tidak mampu mensyukuri, tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu di dalam diri kita sendiri. Yang ada pada diri kita nikmat itu triliun-triliun belum kita syukuri. Bagaimana bisa jantung kita terus bergerak, paru-paru kita, darah kita mengalir, rasa kita, mata kita itu belum bisa kita syukuri, belum sama sekali. Makanya setiap hari, setiap kita bangun dikasih kesempatan oleh Allah untuk bersyukur, maka bersyukurlah kepada Allah. Cara bersyukur yang paling tepat adalah selalu mengingat Allah dan selalu mengakui bahwa semua nikmat yang kita dapatkan adalah sumbernya dari Allah. Itu yang paling bagus. Ingat Allah dan akui bahwa semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sumbernya hanya satu, dari Allah. Kemudian bersalawat dan salam atas Rasulullah SAW merupakan rasa syukur karena Allah telah mengutus seorang nabi yang paling mulia, membawa ajaran Islam, ajaran yang paling sempurna untuk membawa kita kepada hidayah Allah, untuk mengajak kita selalu bersyukur, untuk mengajak kita pada jalan-jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Baik, pada subuh ini kita akan mengkaji sedikit ringkas tentang sejarah berkurban ataupun sejarah kurban dan maknanya. Kita ambil ini karena memang kita sekarang lagi menghadapi kurban ataupun hari raya kurban dan bulan Dzulhijjah. Insyaallah mulai besok, kalau tidak salah, mulai besok adalah 1 Dzulhijjah.
Besok adalah 1 Dzulhijjah, hari Senin, 18 bulan Mei. 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah adalah masa-masa Allah menawarkan karunia, menawarkan maghfirahnya, menawarkan keutamaan-keutamaan amal pada masa-masa 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dia namanya, kalau ahli tafsir mengatakan wal fajri walayalin ashr. Layalin ashr ini mayoritas ahli tafsir mengatakan adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amal, tidak ada hari-hari beramal soleh, tidak ada hari-hari beramal soleh yang kita lalui, maksudnya yang Allah lebih cintai di situ amal soleh daripada berjihad fi sabilillah. Kecuali orang yang berjihad, berangkat dengan harta dan jiwanya dan tidak kembali lagi harta dan jiwanya, itu kecualinya. Jadi amal-amal soleh Allah menawarkan buat kita dari awal Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Ditawarkan oleh Allah. Apakah kita terima tawaran ini? Apakah kita semangat? Apakah kita malas-malasan? Apakah kita apa adanya? Terserah kita. Allah sudah memberikan peluang waktu, peluang kesehatan, peluang kesempatan untuk meningkatkan amal soleh. Terutama adalah berpuasa dan berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hari kurban, hari Idul Adha, hari terbaik di sisi Allah sepanjang zaman. Hari kurban adalah hari terbaik di sisi Allah. Jadi kita jangan hilangkan ataupun lewatkan kesempatan ini. Yang kuat puasa, silakan puasa. Yang bisa mampu berkurban, jangan lewatkan tidak berkurban, jangan. Berkurbanlah, karena itu yang paling dicintai Allah pada tanggal 10 itu adalah berkurban. Lebih dicintai Allah menurut Ibnu Qayyim, berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah lebih dicintai Allah daripada bersedekah senilai ataupun lebih dari harga kurban. Pun ada hadis yang dhaif, didhaifkan oleh ahli-ahli hadis. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada amal yang lebih dicintai Allah pada hari nahar, hari 10 Dzulhijjah, kecuali ihraq ad-dam. Ihraq ad-dam itu mengalirkan, menyembelih binatang sembelihan. Hadisnya didhaifkan, tapi maknanya sahih, diambil oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengambil makna ini. Beliau mengatakan dalam kitabnya bahwa tidak ada yang mengimbangi kurban walaupun sedekah lebih banyak nilainya daripada harga kurban. Kita akan bahas ayat ataupun surah As-Saffat. Kita mulai dari ayat 102 sampai 110. Kita akan melihat nanti bagaimana histori, sejarah daripada kurban itu sampai kita sekarang melaksanakannya atas petunjuk ataupun atas ilham daripada Nabi Ibrahim, kemudian dikuatkan, diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh umatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara
Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma tatkala ketika balagho ma'ahu sa'ya. Ini balagho ini domirnya kembali kepada putra Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Ibrahim sangat-sangat kepingin ada keturunan yang meneruskan dakwah tauhidnya. Jadi keinginan para nabi untuk mendapatkan keturunan adalah meneruskan dakwah tauhid, dakwah risalah yang diutus mereka untuk itu. Bukan supaya kuat, bukan supaya banyak harta, banyak pembantu, tidak. Meneruskan dakwah. Makanya Nabi Ibrahim berdoa sebelum ayat ini. Berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan, habli, karuniakan kepadaku, berikanlah aku minas salihin, keturunan yang soleh. Doa ini diucapkan setelah Nabi Ibrahim berumur berapa? 86 tahun. Jadi 86 tahun menunggu keturunan belum lagi dikaruniakan oleh Allah. Tapi tetap berdakwah tauhid, mendakwah siapa saja. Ayah kandungnya pun didakwah. Ayah kandungnya pun diajak untuk menyembah hanya Allah yang satu, Rabbul Alamin. Ayah kandungnya dilarangnya menyembah patung yang dibuat sendiri oleh ayahnya. Makanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Dalam umur sudah 86 tahun. Bayangkan, bandingkan kepada kita nikmat Allah kepada kita. Kita begitu kawin, tahun depan, tahun berikutnya sudah punya anak. Makanya tadi kita buka bahwa nikmat Allah itu sangat banyak buat kita. Cuma kita sangat-sangat lemah untuk bersyukur, untuk mensyukuri. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bigulamin halim. Setelah Nabi Ibrahim berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Jangan berhenti berdoa. Kita sekarang jangan berhenti berdoa. Kenapa? Karena Allah tidak pernah berhenti memberikan karunia-Nya kepada makhluknya, terutama kaum mukminin, kaum muslimin. Jadi jangan berhenti berdoa, karena kita dihidupkan untuk berdoa. Untuk beribadah. Doa itu adalah ibadah, kita dihidupkan untuk beribadah. Makanya jangan berhenti berdoa. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka setelah Nabi Ibrahim berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan yakin bahwa Allah itu Maha Pemurah, Maha Pemberi, wabasyarnahu, kami beri dia kabar gembira setelah umurnya 86 tahun, bigulamin halim, dengan seorang anak yang halim, cerdas. Cerdasnya anak di sini bukan cerdas matematika, tapi cerdas mengamalkan iman. Ini dia ulam alim. Makanya Nabi Ibrahim memberi namanya Ismail. Ismail itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa mereka ketika itu. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nabi Ibrahim bukan bangsa Arab, tapi dari Palestina, dari Babilonia. Nabi Ibrahim memberi nama anaknya yang didapatkan setelah 86 tahun dengan Ismail. Ismail artinya taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Ternyata terbukti di sini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, setelah sampai
umur daripada anak yang sudah diperoleh setelah 86 tahun tersebut. Coba yang rindunya Nabi Ibrahim untuk mendapatkan keturunan. Setelah sampai kepada masa-masa anak itu bisa menolong orang tuanya untuk berusaha, bala wa ma'ahu sa'ya. Sedang enak-enaknya punya anak. Qala ya bunayya, apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya? Kalau menurut mufassirin, kalau balagha ma'ahu sa'ya ini berkisar umurnya 13 ke atas. Jadi Nabi Ismail yang 86 tahun diminta, ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim, ketika sudah besar, sudah masuk masa-masa enak berteman dengan anak, enak berdialog dengan anak, dibantu anak. Qala, apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya. Ini Nabi Ibrahim selalu memanggil anaknya ya bunayya. Terus turun kepada keturunannya semuanya ya bunayya, ya baniyya, ya bunayya. Ini panggilan mesra seorang ayah kepada anaknya. Hai anakku. Jadi kalau bahasa kita, ya anakku sayang. Inni ara fil manami. Sesungguhnya saya melihat fil manami. Manam itu dari naum nama yanut manam, dalam tidurku. Nabi Ibrahim harus kita ingat bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi. Seorang nabi. Ru'yal anbiya wahyun. Ini hadis sahih. Ru'yal anbiya wahyun. Ru'yanya para anbiya, mimpinya di dalam tidurnya para nabi-nabi dan rasul-rasul adalah wahyu. Ini hadis sahih, hadis riwayat Al-Bukhari. Ru'yal anbiya wahyun. Inni ara fil manami, saya melihat dalam tidurku wahai anakku yang kutunggu-tunggu 86 tahun. Sekarang sudah 13 tahun umurnya. 86 tambah 13 99. Jadi menurut ahli tafsir, yang ini dalam ayat ini adalah Nabi Ismail. Walaupun orang Yahudi mengklaim yang disembelih itu adalah Nabi Ishak. Sedangkan menurut ahli tafsir, Nabi Ishak lahir setelah umur Ismail 13 tahun. Umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Baru lahir Ishak dari Sarah, dari istrinya Sarah. Sedangkan Ismail yang ditinggalnya di Ka'bah, dekat Ka'bah, itu adalah anak daripada Hajar. Inni ara fil anni azbahuka. Bayangkan ini imannya Nabi Ibrahim dan cobaan hidupnya Nabi Ibrahim. Jadi mimpi para nabi adalah perintah dari Allah untuk dilaksanakan, bukan seperti mimpi kita. Kalau mimpi kita barangkali kalau yang jelek-jelek tinggalkan, tapi kalau yang baik-baik jalankan. Inni adbahuka, saya menyembelihmu. 86 tahun ditunggu. Begitu 13 tahun umur anak itu, Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih yang dia tunggu-tunggu. Buah hati, kekasih hati. Fanzur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Ini anak sudah diajak berdialog. Dia sudah dikatakan oleh Allah, dia itu gulamun halim. Seorang gulam yang cerdas. Kalau kecerdasan dari Allah, siapa yang diberi Allah hidayah, dia diberikan kecerdasan. Siapa yang beri Allah hidayah iman, dia akan diberikan kecerdasan.
Adzbahuka fanzur madza tara. Ini cobaan iman. Jadi yang berkurban-kurban sekarang termasuk cobaan iman. Bagaimana kuatnya iman kita kepada Allah untuk melaksanakan kurban. Yang kita sembelih itu bukan anak kita. Yang kita sembelih hewan. Kita beli hewan itu untuk kita sembelih, dan pembelinya pun, uangnya pun dari Allah. Coba bayangkan, kalau ada orang yang pelit berkurban, ini coba kembalikan, dari mana kita dapat uang? Tadi kita sudah bilang bahwa nikmat apapun yang kalian dapat itu dari Allah. Harta yang kita dapat dari Allah. Kekayaan yang kita miliki, siapapun manusianya, hanya milik Allah. Dulu orang kaya itu di zaman-zaman sahabat, orang kaya kayanya banyak ontanya, banyak kebunnya, banyak emasnya. Ini semua milik siapa ini? Ada orang yang bisa menciptakan onta, ada orang yang bisa menciptakan kambing, sapi, kerbau. Ada orang yang bisa menumbuhkan tumbuhan. Dia tumbuhnya di mana? Di tanah. Tanah milik Allah. Ada orang yang pernah mengatakan saya bisa menciptakan emas. Tidak ada. Ini ciptaan Allah, dari Allah untuk kita. Dari Allah untuk kita manusia. Makanya kalau ada orang yang pelit berkurban, makanya Rasulullah dalam hadisnya yang diambil oleh Imam Hanafi, Abu Hanifah, untuk menjadikan kurban ini, udhiyah ini sebagai kewajiban. Siapa yang punya kelapangan di dalam rezekinya dan dia tidak berkurban pada Idul Adha, maka jangan dekati tempat sholat kita. Ini dari sini Abu Hanifah mengatakan bahwa berkurban itu adalah wajib bagi yang mampu maksudnya. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama yang lain mengatakan sunnah muakkadah. Jadi makanya ini harta yang kita dapat dari Allah. Allah mentes iman kita. Maukah kita membantu, mengambil membeli kurban untuk kita sembelih dan kita bagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Barangkali tidak pernah makan daging, seumur hidupnya setahun sekali makan daging, selamanya makan ikan asin, makan jengkol, makan tempe, tahu. Ini tes iman ini. Nabi Ibrahim tes imannya adalah menyembelih kekasihnya yang dia tunggu 86 tahun. Kita hanya menyembelih kekasih kita, harta kita saja. Itu pun datang dari Allah dan pasti akan diganti oleh Allah. Apapun yang kalian infakkan, termasuk yang kalian belanjakan untuk kurban itu, fahuwa yukhlifuhu, Allah yang akan menggantinya. Yakinlah kalau kita bersedekah, maka yakinlah bahwa Allah yang mengganti. Orang harta kita itu memang dari Allah. Wa atuhum min malillah, bersedekahlah kalian, berikanlah bantu orang-orang yang tidak mampu. Min malillah, dalam surat Nur, dari harta Allah. Jadi harta kita ini harta Allah pada hakikatnya. Sekarang Nabi Ibrahim bukan hartanya yang diminta, anaknya. Fanzur madza tara, anakku yang kutunggu-tunggu 86 tahun. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Datanglah si gulam yang halim, gulam yang cerdas ini. Qala ya abadi. Tadi Nabi Ibrahim mengatakan ya bunayya. Dibaliklah akhlak ini, akhlak memanggil ini, ya abadi. Ini panggilan mesra ini seorang anak kepada ayah. Kalau ayah kepada anak tadi ya bunayya. Ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu juga halim, awwahun halim.
Dia tidak semena-mena dengan anaknya walaupun masih 13 tahun. Kalau dia bilang saya sembelih kamu, ayo, itu bisa aja. Tapi dia minta pendapat karena anaknya itu dia sayang sama anaknya. Kalau aku, kata Nabi Ibrahim, dalam hatinya ini tidak dicantumkan. Kalau aku tidak maulah menyembelihmu. Siapa yang mau menyembelih anak 86 tahun ditunggu? Lagi enak-enaknya bermain sama anak menolong dia. Kalau dalam hatinya cuma imannya, dia lebih cinta imannya, lebih cinta Allah, lebih cinta perintah Allah, melaksanakan perintah Allah daripada jiwa dan nafsunya. Kalau nafsunya Nabi Ibrahim, siapapun yang namanya manusia normal tidak akan mau menyembelih anaknya. Qala ya abati, hai ayahku, if'al. Ini perintah kepada laki-laki, ini amr, fi'il amr. If'al, lakukanlah. Coba, ini ayah sama anak sudah sama-sama kuat imannya. Padahal Nabi Ismail baru 13 tahun. 13 tahun sudah begini, coba. Kalau anak zaman sekarang 13 tahun tidak bisa apa-apa. Bisanya main HP. Benar ini kenyataan di hadapan kita sekarang. Anak-anak itu biasanya main HP sekarang. Nggak bisa berpikir sekarang anak-anak itu. Susah. Jadi if'al, datang imannya. Tapi jangan lupa, iman itu, hidayah itu hanya datang dari Allah. Tadi Nabi Ibrahim dasarnya berdoa supaya dia mendapat penerus untuk meneruskan tauhid. Allah memberikan ini penerus tauhid ini. If'al ma tu'mar. Ya abati, ayahku, lakukan apa yang disuruh kepadamu. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Terserah apa perintahnya, lakukan. Satajiduni, engkau pasti akan melihat aku itu insya Allah dengan kehendak Allah minas sabirin. Aku akan sabar menerima apapun perlakuanmu terhadap aku selama itu perintah Allah. Ini dia, selama itu perintah Allah aku akan sabar. Sifat sabar ini tidak didapat oleh anak 13 tahun. Nggak ada. Sekarang anak kita itu muring-muring sama ayah ibunya. Lebih banyak marahnya. Akhirnya ayah ibunya juga lebih banyak marah kepada anaknya sekarang. Semua dimarahi karena anaknya gitu sikapnya. Itu generasi sekarang. Makanya ada hadis yang mengatakan, kalau kau panjang umurmu, Rasulullah mengatakan kepada sahabat, nanti akan engkau temui zaman yang mana zaman setelah zaman itu lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Bukan zamannya yang jelek, generasinya. Pemimpinnya lebih jelek, keturunannya lebih jelek. Makanya disinilah kita bertahan kepada apa? Selalu meminta kepada Allah untuk memberikan hidayah, dan selalu meminta kepada Allah supaya tidak membelokkan hidayah itu dari kita apabila sudah diberikan oleh Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan belokkan hati kami lagi ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah iman kepada kami, hidayah sabar, hidayah taat kepada kami. Innaka antal wahhab. Engkau selalu memberi. Ini contoh pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Kita akan mengulas sejarah kurban sedikit. Sebelum ini kurban itu sudah lama sejarahnya. Sejak awal dari manusia pertama dan keturunannya sudah ada kurban. Kurban itu definisinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kurban artinya dekat. Qaruba yaqrubu. Qaruba mendekat yaqrubu, selalu mendekat kepada Allah. Selalu mendekat kepada Allah itu qaruba. Makanya
kurban itu bukan hanya sembelihan. Banyak amal-amal kurban yang kita membuat taqarrub kepada Allah, banyak amal-amalnya, banyak kesempatannya. Tidak hanya kurban menyembelih hewan, menyembelih onta, sembelih sapi, kerbau ataupun kambing, tidak. Jadi kurban, kenapa mendekat kepada Allah? Supaya Allah itu semakin sayang kepada hambanya, supaya Allah itu tidak memurkai hambanya itu. Maka terjadilah kurban kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah namanya muqarrabin. Muqarrabin, bukan muqarribin. Kenapa? Muqarrabin artinya yang Allah memberi dia kemampuan untuk dekat kepada Allah. Jadi kita bisa dekat kepada Allah karena Allah memberi kemampuan, memberi kemudahan. Makanya dia muqarrabin. Keturunan pertama Nabi Adam, ada yang mengatakan namanya Habil dan Qabil. Kedua ini saling bukan saling hasad. Kedua ini yang namanya Qabil hasad kepada Habil. Kenapa hasad? Karena menurut peraturan Nabi Adam, ketika Hawa istrinya Nabi Adam melahirkan, selalu melahirkan dalam kembar, satu laki satu perempuan, satu laki satu perempuan, terus lahirnya begitu dari Allah, ketentuan dan karunia dari Allah menurut tafsir. Satu laki satu perempuan, lahir pula lah Habil dan Qabil, lahir pula lah pasangan mereka. Habil pasangannya tidak begitu cantik. Jadi cantik itu sudah dari lama ada cantik. Tidak begitu cantik. Sedangkan Qabil pasangannya sangat cantik. Namanya tidak ada dalam hadis, ahli-ahli sejarah mengatakan begitu. Tidak cantik. Menurut peraturan pasangan ini yang sama-sama lahir tidak boleh kawin, harus silang. Jadi Habil mengambil pasangan lahirnya, kembarnya Qabil yang lebih cantik daripada, kemudian Qabil diperintahkan untuk mengambil kembarnya Habil yang kurang cantik. Akhirnya Qabil tidak menerima, tidak mau dia terima. Ini pertama makarnya manusia ini. Jadi hasadnya manusia keturunan Adam. Ini dia si Qabil. Jadi dia tidak terima. Peraturan mau dia rubah, undang-undang dia rubah sendiri, semaunya dia. Nah, ini sekarang banyak yang merubah undang-undang supaya dia kehendaknya dijalankan. Sekarang dia ubah, saya tidak mau. Ya, Nabi Adam ketika itu masih hidup menurut riwayatnya, bukan menurut hadis saya. Jadi tidak terima. Jadi bagaimana caranya? Caranya lakukan kurban antara kalian berdua supaya dijatuhkan vonis. Bagaimana kondisi dijatuhkan hukuman, bagaimana kalian? Datanglah Habil mengajukan kurbannya kepada Allah, seekor kambing yang gemuk karena dia peternak kambing. Datang pula si Qabil, dia mengajukan kurbannya kepada Allah adalah hasil pertanian, tapi yang jeleknya dipilih. Nah, ini pertama begitu. Jadi kurban itu tidak hanya sembelihan. Ini kurbannya. Menurut peraturan ketika itu, kurbannya kalau diterima, dialah yang berada posisi terbenar. Diterima kurban ketika itu adalah dengan datang api dari langit membakar kurban yang diterima.
Maka dibakarlah kambing yang diajukan oleh Habil. Berarti dia yang menang. Dia yang mengawini pasangan ataupun kembarnya si Qabil. Tidak terima si Qabil. Dalam surah Al-Maidah 27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ini kurban, amal kurban pertama ini sejarahnya. Hai Muhammad, watlu alaihim, bacakan kepada mereka, surat Al-Maidah 27. Bacakan kepada mereka naba, kisah, cerita, berita tentang ibnai Adam, dua orang putra kandung Nabi Adam. Tidak ada dalam Al-Quran namanya, tidak ada dalam hadis-hadis sahih namanya. Hanya ahli-ahli tafsir aja. Idz qarraba qurbanan. Ketika kedua putra itu berkurban, qarraba, keduanya mengajukan kurban. Tadi kambing satu sama hasil pertanian. Kurban namanya dua-duanya. Fatuqbila min ahadihima. Fi'il bina majhul. Fatuqbila, maka diterimalah dari salah satu keduanya. Walaupun keduanya berkurban, tapi salah satu saja yang diterima Allah. Itu dia tadi. Kalau kurban diterima, datang api dari langit. Datang api dari langit, dibakar itu kurban. Itu masih terus sampai Bani Israel masih ada. Karena mereka pernah berjanji dengan Rasulullah SAW. Kami tidak mau beriman kepada seorang Rasul hingga dia mendatangkan kurban yang dimakan, dilalap oleh api dari langit, baru kami beriman. Jadi ini dilalap oleh api, kurbannya Habil, kambingnya. Walam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima dari yang lain. Dari Kabil tidak diterima. Dia yang hasad ini, dia tidak terima ini. Kawin silang ini tidak terima. Dia tidak terima bukan apa-apa, karena yang akan dia kawini lebih jelek. Dia maunya pasangannya, pasangan kembarnya. Qala, datanglah hasad, datanglah dengki daripada Qabil yang tidak diterima kurbannya. La aqtulannaka. Kalau begini saya tidak terima. Saya pasti akan membunuhmu. Nah, ini dia. Pembunuhan pertama itu adalah putra Adam. La aqtulannaka. Datang dibalas oleh saudaranya tadi, Habil. Kalau kau membunuh aku tidak akan membunuhmu. Aku nggak mau berantem. Aku tidak mau berantem. Saya hanya kembalikan amal kita ini kepada Allah. Dan ternyata Allah yang menerima kurbanku. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Saudaraku yang mau membunuh saya, yang hasad kepada saya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurbannya orang muttaqin, yang berkurban karena Allah, ikhlas karena Allah. Bukan kurban karena pamer, bukan kurban supaya dipuji orang, bukan, ikhlas karena Allah. Jadi kurban itu usahakan dilakukan dengan iman, ikhlas, hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri kepada manusia. Dibunuhlah saudaranya ini, Kabil membunuh Habil karena hasad dan dengki. Ini yang bahayanya hasad dan dengki itu. Jadi dia meniru. Jadi kalau ada terjadi hadis sahih, kalau ada terjadi pembunuhan setelah Kabil membunuh saudaranya kandungnya Habil, itu dosanya akan kembali
walau bagaimana ditanggung oleh Qabil. Oh, di sahih. Itu kehendak Allah, kehendak Allah. Terus dibunuh. Malah ketika itu setelah dia bunuh, dia bingung bagaimana untuk mengubur saudaranya ini yang dia bunuh. Itu riwayatnya, bahwa kurban itu sudah ada sejak Nabi Adam, putranya Adam, terus sampai ke bawah sampai Nabi Nuh. Nabi Nuh pun melakukan itu, kaumnya diajak melakukan setelah selamat dari perahu, selamat daripada banjir. Kemudian Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa semuanya melakukan kurban sampai Nabi Muhammad SAW melakukan sunnah Nabi Ibrahim. Walaupun ini adalah sunnah Nabi Ibrahim, karena putra Adam tersebut bukan kewajiban, hanya cara menghukum mereka siapa yang benar. Kita lanjutkan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma aslama, kembali lagi tadi falamma, ketika aslama keduanya sudah ingin melakukan ketaatan, berserah diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, aslama. Tadi kan Nabi Ismail sudah dibilang sama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, saya bermimpi ingin menyembelihmu. Kata Nabi Ismail, silahkan ya ayah, silahkan laksanakan perintah Allah, saya akan sabar. Ini sudah sabar ini. Falamma aslama, keduanya sudah ingin melakukan. Menurut riwayat, bukan hadis sahih, dibawalah Nabi Ismail oleh ayahnya Nabi Ibrahim, sama-sama berjalan menuju Mina. Kalau menurut ini ada namanya Masjid Az-Zabah. Di situ dibangun, di situ tandanya, disitulah Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail. Jalan ke sana, digoda oleh setan, ceritanya begitu. Di sana setelah keduanya aslama wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim memencingkan matanya, tidak tega melihat anaknya yang mau disembelih. Parang sudah siap, anaknya direbahkan pipinya, lil jabin, pipinya ditaruh di tanah. Nabi Ibrahim tidak tega melihat, ambil pisau, ambil parang, masukkan di leher, karena menyembelih itu di leher. Menyembelih onta, menyembelih apapun di leher biasanya, di leher. Watallahu lil jabin wa nadainahu, langsung. Ini tadi cobaan iman kepada keduanya sudah berhasil sukses melaksanakannya. Mereka keduanya lebih cinta kepada Allah, lebih cinta perintah Allah daripada diri mereka sendiri. Selama itu perintah Allah, selama itu perintah Allah. Wa nadainahu, kami menyeru Ibrahim yang tadi melaksanakan mimpinya sebagai wahyu dari Allah. Wa nadainahu, kami seru dia, kami panggil dia, ya Ibrahim, an ya Ibrahim. Allah memanggilnya langsung, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ini belum kena ini. Itulah Allah Maha Kuasa. Belum kena, langsung datang panggilan. Terbeginilah Nabi Ibrahim, terhalanglah tangannya untuk menyembelih. Begitu peristiwanya, cepat sekali. Ya Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mendengar suara itu. Qad shaddaqtar ru'ya, engkau telah siddiq, engkau telah membenarkan ru'ya, mimpimu yang jadi wahyu dari saya, kata Allah. Shaddaqta, engkau benar-benar telah membenarkan, mengimani ru'yamu, melaksanakannya. Allah melihat kita berkorban, Allah melihat.
La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan sampai daging kurban yang kalian sembelih, darahnya yang kalian alirkan, yang kalian tumpahkan kepada Allah. Tapi yang sampai adalah takwa kalian. Motif kalian berkurban itu yang sampai. Niat kalian berkurban untuk apa? Itu yang sampai. Kalau niatnya karena Allah, sampai kepada Allah. Tapi kalau niatnya kepada hanya karena manusia, tidak sampai kepada Allah, sampainya kepada manusia. Tadi Habil mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ingatlah saudaraku, kau mau membunuh aku, yang diterima Allah itu Allah yang menerima, bukan aku. Aku tidak menyogok Allah untuk menerima kurbanku, tidak. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tadi yang sampai itu adalah takwa yang diterima Allah dari orang-orang yang bertakwa, yang melakukan kurban tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang muhsinin. Muhsinin ini adalah semua yang melakukan kebaikan hanya karena Allah, hanya taqarrub kepada Allah. Kebaikan-kebaikan itu sangat banyak di sisi Allah, banyak sekali. Kurban ini, kurban ini, kurban ini. Kurban yang paling ringan, kalau kita di antara kita ada yang tidak bisa membiayai kurban untuk berkurban, jangan terlalu sedih. Allah memberi tawaran kepada kita, banyak sekali kesempatan berkurban dari Allah yang Maha Pemberi. Pernah dalam satu hadis ketika Rasulullah berhadapan dengan sahabat-sahabatnya, "A'unabbiukum bi khairi amalikum." Hadis sahih. Hadis ini sahih. Apakah kalian mau aku tunjukkan kepada kalian? Aku beritakan kepada kalian khairu amalikum. Amal kalian yang paling baik. Khairu amalikum. Amal kalian yang paling baik. Di sini tidak ada kurban dalam hadis ini. Apa itu yang paling baik? Ya Rasulullah, senang hati kami mendengar amal apa yang paling baik itu. Wa azkaha 'inda malikikum, dan yang paling sempurna, yang paling cepat berkembangnya amal kalian itu kalau kalian amalkan di sisi Allah, malikikum. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling banyak mengangkat derajat kalian di sisi Allah. Wa khairul lakum, dan lebih baik lagi bagi kalian amal yang akan aku tunjukkan ini, min infaqid dhahabi wal warqi, daripada menginfakkan zahab, emas dan perak. Karena dulu kekayaan orang-orang sekitar Rasulullah adalah kaya emas, kaya perak. Min infaqid dhahab wal fiddah wa khairul lakum, dan lebih baik lagi daripada kalian bertemu musuh memukul kalian, kalian memukul musuh. Silakan ya Rasulullah, ini jalan-jalan taqarrub kepada Allah. Kalau tadi lebih banyak di antara kita yang kita bisa berkurban, jangan dulu merasa kecil hati, jangan. Zikrullah, coba lebih bagus dari kurban, lebih bagus daripada berjihad fisabilillah, zikrullah. Ini hadis ini di luar musim haji ini. Jadi banyak zikrullah sudah lebih bagus daripada berkurban. Makanya amal-amal yang paling baik, amal-amal yang paling baik, tidak ada amal yang lebih cintai Allah daripada pada hari 10 Zulhijjah. Maka ada hadis yang disahihkan oleh ahli hadis, disahihkan oleh, perbanyaklah di situ zikrullah. Karena tidak semua kita bisa berkurban, tidak semua kita bisa haji, tidak semua kita bisa umroh. Ini jalan keluar dari Allah. Biar kita semangat untuk taqarrub kepada Allah. Zikrullah, subhanallah, perbanyak di musim-musim 1 sampai 10 Zulhijjah.
itu lebih baik daripada berjihad fisabilillah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, tahlil, alhamdulillah, tahmid, Allahu akbar, Allahu akbar. Makanya diperbanyak takbir mutlak namanya. Takbir mutlak pada hari 1 sampai 10 takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad, bermuqayyad nanti setelah Idul Adha 11, 12, 13 itu muqayyad. Kalau mutlak setiap saat di pasar, di mana, setiap habis sholat, sebelum sholat, dengan keluarga, di jalan, di mana-mana pakai subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Silakan, itu mutlak namanya, takbir mutlak. Ingin memperbanyak zikrullah karena saya tidak mampu berkurban, nggak mampu berhaji, nggak mampu berumroh. Saya mengambil kesempatan yang diberikan oleh Allah, yang lebih baik daripada kurban, yang lebih baik daripada jihad fisabilillah. Apalagi saya lakukan 1 sampai 10 Dzulhijjah, tawaran semakin lapang. Yang tidak bisa berkurban, Allah memberikan kesempatan pada hari Jumat. Hari Jumat itu terus ada, tidak hanya di Mekah adanya, tidak hanya waktu kurban adanya, terus ada sepanjang hidup kita. Segera ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang segera kloter pertama dapat kurban onta. Coba kurban, dapat kurban onta, 1 ekor onta. Kalau di sini kita 1 ekor sapi 7 orang, ini 1 ekor onta sendiri, berangkat sendiri. Kloter kedua sapi, kloter ketiga kambing, tidak ada yang tidak dapat. Kloter keempat ayam, masih ada. Kloter kelima telur. Jadi kurban terus kita. Ini Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Pemurah. Cinta Dia kepada kita. Selama kita dalam keadaan iman, Allah cinta kepada kita. Yakinlah. Makanya cintamu tingkatkan terus kepada Allah. Taqarrubmu tingkatkan terus kepada Allah. Supaya kita nanti kalau berdoa diterima Allah kalau kita taqarrub. Karena ada lagi taqarrub di dalam hadis sahih yang lain mengatakan begitu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Seorang hamba masih terus taqarrub, kurban kepadaku. Kurbannya dengan apa? Bin nawafil, dengan amal-amal sunnah. Salat sunnah, zikir sunnah, semua sunnah, sedekah sunnah, semua taqarrub kepada Allah. Semua kesempatan Allah membuka, tinggal kita terima tidak, mau tidak. Jangan dikatakan Allah pelit seperti orang Yahudi. Innallaha fakir. Katanya orang Yahudi, Allah pelit. Allah meminta bantuan kepada hambanya, Allah meminta sedekah dari hambanya. Itu orang Yahudi itu. Allah Maha Kaya, dibentangkannya karunia-Nya siang, dibentangkannya karunia malam, semua dibentangkannya, asal mau mencarinya. Makanya tadi kita katakan, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Apabila mau berdoa, berdoa terus. Ya Allah, kasih aku kemampuan untuk naik haji. Terus minta. Ya Allah, kasih aku kemampuan, kesempatan untuk mati syahid fisabilillah. Terus minta. Allah akan memberikan. Allah akan memberikan. Tapi sabar dalam berdoa. Sabar dalam berdoa. Jadi itu, kurban terus ada. Zikrullah yang paling ringan lebih baik dari kurban. Kalau kita tidak mampu melaksanakan kurban. Kita lanjutkan. Wa kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang muhsinin yang selalu berbuat baik, yang selalu berbuat baik karena Allah. Karena Allah. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Pekerjaan
cobaan kepada Nabi Ibrahim ini adalah benar-benar cobaan yang nyata-nyata berat. Berat ini anak kandung, anak yang ditunggu-tunggu 86 tahun, tes. Allah mengasih testing iman. Sembelih dia. Walaupun kau sudah menunggu 86 tahun, berdoa setiap saat, setiap hari untuk mendapatkan keturunan, tapi saya berkehendak untuk memerintahkanmu, sembelih anakmu itu. Inilah balaul mubin. Bala, cobaan, artinya cobaan iman. Jadi semua manusia tidak ada yang tidak dicoba. Begitu dia mengatakan iman, semuanya dicoba. Dan bertingkat-tingkat cobaannya sesuai dengan kemampuan ataupun kekuatan imannya. Sesuai dengan kemampuan iman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan melihat. Allah lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Jadi Allah tahu siapa yang kuat dicoba, siapa yang tidak kuat dicoba. Tapi makanya kita selalulah meminta kesabaran kepada Allah. Minta kesabaran. Ada doanya. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Afrigh alaina sabra. Afrigh itu tumpahkan kepada kami kesabaran dalam beramal. Menerima musibah itu amal namanya. Jadi afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Apapun cobaan darimu ya Allah, tsabbit aqdamana. Kuatkanlah kaki kami, berdiri kami dalam iman, dalam Islam, dalam taat. Pasti dicoba. Cobaan kepada Nabi Muhammad lebih berat daripada cobaan kepada nabi siapapun. Ini Rasulullah pernah berkata begitu dalam hadis sahih. Kalau kalian mendapat musibah cobaan, ingat aku. Ingat Nabi Muhammad, cobaan kepada Nabi Muhammad membawa Islam ini. Gigi copot, muka berdarah, dipedang orang. Coba ada kita yang dipedang orang di sini? Gak ada. Kita santai ini. Paling santai kita. Mau makan ada, mau pergi kemana ada motor. Dulu Rasulullah mau pergi kemana, naik onta berbulan-bulan. Karena begitulah kehidupannya. Di Uhud hampir mati, masuk lubang. Hampir mati masuk lubang. Dan dicincang sama kafir Quraisy. Untung ada sahabat yang diberikan kekuatan oleh Allah. Sahabat itulah yang menameni badannya, pasang badan. Ini benar-benar pasang badan ini. Kalau pasang badan yang sekarang nggak benar itu. Pasang badan yang sekarang hanya mencari materi. Ini pasang badan sahabat. Kesini masuk. Tolha itu entah 70 tusukan di badannya. Sampai tangannya putus sebelah. Melindungi Rasulullah. Panah yang datang kepada Rasulullah. Akhirnya kafir Quraisy kan menyatakan Muhammad sudah mati. Kata sahabat yang membentengi dengan badannya, mau teriak, Rasulullah pegang, diam, biar mereka bilang Muhammad sudah mati. Karena kalau dibilang masih hidup, terus. Setelah mereka tidak mendengar jawaban Muhammad sudah mati, mereka mengatakan Muhammad sudah mati. Diam, biar aja. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menghentikan serangan itu dan mereka menolong Rasulullah, mencabut lembing yang masuk ke sini Rasulullah. Coba bayangkan ini. Lembing masuk di sini yang membuat giginya copot. Itu sahabat tidak mampu. Saking kuatnya. Itulah cobaan kepada Rasulullah. Rasulullah kekasih Allah. Jadi kalau ada kita punya cobaan, jangan mengira itu Allah mencoba kita supaya kita ini lemah, hina di hadapan orang. Tidak. Ingat Rasulullah. Apakah Rasulullah hina di hadapan Allah? Dicoba, masuk lembing di sini, copot giginya, berdarah mukanya. Inilah balaul wid. Wa fadainahu bidzibhin azim.
Setelah itu Nabi Ibrahim pun mendengar seruan Allah, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Kata berapa kali? Ya Ibrahim, stop, sudah cukup, sukses kau. Engkau sudah sukses untuk melaksanakan perintah Allah. Wa fadainahu, kami ganti, tebus Ismail itu yang tadi sama-sama melakukan imannya. Ismail tunduk, Nabi Ibrahim melaksanakan, Ismail terima dengan sabar. Kami ganti dan tebuslah Ismail tadi bidibhin azim, dengan sembelihan yang sangat besar, sangat agung. Besar, azim, besar. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim tadi kan waktu picingkan matanya begini, begitu datang seruan, dia membuka matanya, ternyata yang dia sembelih itu domba besar. Bidhibhin azim, domba besar yang sangat besar, yang sangat sempurna dombanya. Itulah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Dari situlah sejarah kurban itu. Rasulullah mengatakan, mencontohkan ini sebagai cobaan iman. Jadi berkorban itu adalah cobaan iman. Apakah kita mau taqarrub kepada Allah? Karena Allah selalu mengatakan, orang yang mendustakan agama itu adalah yang tidak mau memberikan to'am kepada orang miskin, nggak mau membantu mengasih makan. To'am di masa Rasulullah itu antara lain daging. Jadi kalau sembelih sapi, kasih dagingnya belum dimasak, itu to'am namanya. Wa to'amukum hillul lahum wa to'amuhum hillul lakum. Jadi sembelihan orang Nasrani, Yahudi ketika itu halal kita makan, dan sembelihan kita halal untuk mereka makan. Iyalah, sembelihan kita pakai bismillah. Walaupun mereka tidak bismillah, tapi Al-Quran yang mengatakan halal kita makan sembelihan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi to'am itu waktu itu artinya daging. Ada juga to'am itu artinya beras, gandum. To'am itu. Jadi Allah mengatakan, kita ceritakan sedikit. Begitu Rasulullah sampai di Madinah waktu hijrah, ayuhan nas, hai manusia, sebarkan salam. Sebarkan Islam, sebarkan salam. Damailah kita, damailah kalian, damailah sesama manusia. Antara Yahudi, Nasrani dan kaum muslimin damai. Afsus salam. Wasilul arham, ikat persaudaraan darah kandung. Jangan putuskan. Karena kita merasa gagah, kaya sendiri. Belum tentu engkau itu yang kaya sendiri. Ini doa saudara kandungmu. Jangan lupakan itu. Makanya jangan diputus silaturahim. Apapun yang terjadi, jangan. Karena Allah paling marah sama orang yang memutus silaturahim. Wa at'imut ta'am, kasih makan orang yang tidak mendapatkan makan. Ini diawati mut'am. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kamu tahu siapa orang yang pura-pura beragama, mendustakan agama? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak mau menggalakkan, mereka tidak mau menjadi pelopor untuk memberikan makan orang yang miskin. Tidak mau berkurban, termasuk antara lain. Sudah mampu nggak mau berkurban, merasa pelit, hartanya dia pikir dia yang mencari, padahal itu sumbernya dari Allah. Kami ganti tebus apa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim dengan zibhin azim. Wa tarakna alaihi bil akhirin. Kemudian kami tinggalkan kepada orang-orang yang setelah Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad, selalu diperintahkan untuk meniru amal Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad selalu manggil Abi, bapak saya Ibrahim, bapak saya Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu tidak pernah kita lupakan dalam sholat kita, minimal dalam sholat kita. Dalam tasyahud akhir pasti kita ingat Nabi Ibrahim. Wa tarokna alaihi, kami tinggalkanlah kurban
amalnya Nabi Ibrahim itu fil akhirin. Setelah orang-orang yang datang setelah Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad, meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ayahnya. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Sejahteralah, bahagialah, selamatlah Nabi Ibrahim yang telah melaksanakan imannya, telah sukses untuk menjalani cobaan dari Allah. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Ada juga salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ilyasin. Salam. Banyak salam kepada nabi-nabi. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami memberikan ganjaran jaza. Jaza itu ganjaran. Jaza tadi kadzalika najzil muhsinin. Sekarang diulangi kadzalika najzil muhsinin. Nabi Ibrahim itu adalah muhsinin. Sebelum kejadian penyembelihan putranya Ismail, sebelumnya Nabi Ibrahim termasuk orang muhsinin. Siapa aja tamunya disembelih sapi. Jadi bukan hari kurban aja menyembelih sapi kalau Nabi Ibrahim. Siapa aja datang tamunya disembelih sapi. Hingga datang tamunya utusan Allah malaikat sembelih sapi. Tapi merasa takut, merasa ngeri. Begitu dia sajikan sapi yang muda yang dibakar, malaikat utusan Allah yang ingin menghancurkan kaum Nabi Lut, kaum homoseksual itu, kaum Nabi Lut homoseksual. Homoseksual dihancurkan, dibunuh, pelaku dan korbannya dibunuh. Apa Nabi Ibrahim? Dia melihat mereka tidak mau makan, sudah disajikan yang enak-enak, maka dia takut. Melihat ketakutannya, malaikat mengatakan, jangan takut, kami ini adalah utusan Allah. Kami ini adalah malaikat yang berbentuk manusia. Tidak usah takut, dan kami memberikan kepadamu kabar gembira tentang seorang anak alim. Nah, kalau Ishak itu alim, tapi kalau Nabi Ismail tadi halim. Nah, ini bedanya. Jadi ahli tafsir mengatakan bahwa Ishak hanya nabi, tapi kalau Nabi Ismail juga rasul. Nah, ini bedanya antara Ishak yang alim dengan Nabi Ismail yang halim. Nabi Ismail adalah nabi dan rasul, sedangkan Nabi Ishak hanya nabi, tidak rasul. Jadi Nabi Ishak tidak rasul. Kadzalika najzil muslimin innahu min ibadina al-mu'minin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ibadina, di antara hamba-hamba kami yang mukminin, yang mukmin kepada Allah, yang kuat imannya hingga dia digelar bapak tauhid, abul anbiya, yang tegas untuk melaksanakan nahi mungkar, kesyirikan. Tidak mau tahu siapa yang di depan dia. Mau Raja Namrud dilawan, ayahnya dilawan, kaumnya dilawan untuk menegakkan tauhid. Patung-patung mereka dihancurkan, Raja Namrud ditantang. Raja Namrud ditantang oleh Nabi Ibrahim. Tidak peduli dan tidak takut. Raja Namrud sama dengan Firaun. Kalau ada yang tidak setuju dengan pendapatnya, dia akan bunuh. Nabi Ibrahim tidak takut. Karena Nabi Ibrahim punya iman dan keyakinan bahwa Allah beserta beliau. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim. Anak Nabi Ismail merupakan ujian daripada Nabi Ibrahim. Kalau kita baca surat At-Taghun ayat surat 64 ayatnya yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah.
wallahu 'indahu ajrun 'azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang yang beruntung. Pertanyaan saya, Ustaz, anak-anak ini adalah ujian bagi kita. Maksudnya bagaimana? Ujian bagi orang tuanya. Istri pun menjadi ujian bagi. Nah, Ustaz, apa perlu kita? Ada pertanyaan tentang surat At-Taghabun ayat 16 sampai 15, 16, 17. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya amwalukum, harta kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian adalah fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah cobaan dari Allah. Jadi jangan langsung merasa ini nikmat, ini cobaan. Jadi nikmat itu ada dua macam, nikmat cobaan dan nikmat. Wallahu indahu ajrun 'azim. Ingat kalian, dalam melaksanakan cobaan ini, kejarlah ganjaran Allah yang maha besar. Jadi kadang-kadang di mana terjadinya anak keturunan, anak istri, harta itu jadi cobaan, kita dilalaikan untuk beribadah oleh anak, istri, dan harta kita. Inilah cobaannya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami berikan kepada kalian yang jelek, yang baik, fitnah, semua itu cobaan hidup kalian. Jadi betapa banyak orang yang gara-gara hartanya, gara-gara anaknya, gara-gara istrinya, dia semakin jauh dari Allah yang memberi nikmat itu. Bukankah istri itu juga Allah yang menciptakan, diberikan kepada kita? Kamu jadikan pasangan-pasangan kalian. Taskunu ilaiha. Bukankah harta itu Allah yang memberikan kepada kita? Hanya dititip kepada kita. Jadi jangan jadikan anak, istri, harta itu menjadi penghalang untuk beribadah kepada Allah. Jangan sama sekali, karena yang kita tuju adalah ganjaran dari Allah. Ganjaran dari Allah itu dapatnya nanti kekal di akhirat, kekal di surga. Itulah jadi tujuan. Jadi kalau anak, istri, harta ini jadi penghalang, tinggalkan mereka. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampunya kalian. Maksudnya semampunya ini, hindari anak, istri untuk menggoda kita untuk lalai beribadah kepada Allah semampunya kita. Kalau sudah tidak begitu, anak masih terus menggoda, terus begini-begini, ya silahkan semampunya bertakwa kepada Allah, begitu namanya. Jadi nggak bisa juga kita minta, makanya selalu minta kekuatan kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah supaya kita bisa melaksanakan iman kita karena pertolongan dari Allah. Ya silakan. Ada dalilnya yang mengatakan bahwa korban itu harus jantan. Dalilnya tidak ada. Jadi berkorban itu bisa jantan, bisa betina. Tidak ada dalilnya. Walaupun Rasulullah mengorbankan yang jantan, tapi Rasulullah tidak melarang kalau kita berkorban untuk betina. Sama dengan akikah, jantan betina sama. Cuma bedanya hanya laki-laki 2, perempuan 1. Ada lagi pengembangan hadisnya, laki-laki perempuan sah
akikahnya 1 ekor. Ada pengembangannya begitu. Tapi kalau hadis yang mengatakan berkorban harus jantan, tidak ada hadisnya. Jadi tidak ada hadisnya. Jadi yang berkorban itu silakan mau jantan mau, tapi ada persyaratannya. Binatang korban itu ada persyaratannya. Sehat, tidak cacat, kemudian jangan menyembelih yang kurus-kurus tinggal tulang. Nah, itu namanya tanda pelit juga itu, tanda pelit namanya. Nah, itu kobil itu, kobil. Jadi tidak ada hadisnya. Saya belum pernah menemukan hadis yang mengatakan bahwa berkurban itu harus jantan. Nah, jadi jantan betina sama. Mana yang mau, mana yang lebih besar, mana yang lebih gemuk, itu di. Demikian. Ada lagi satu lagi, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.